Saudaraku, kalau malam hari ini saudara berbahagia, saudara antusias, saudara sedang merasa dalam kondisi atau keadaan yang luar biasa. Demikian juga dengan saya, merasakan bagaimana Tuhan mengajak kita untuk mempunyai sesuatu impact yang luar biasa kembali, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, garis bawahi saudara-saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, saya ingin katakan secara cepat, COVID-19 ini, saudara-saudara, itu menimbulkan efek bagi gereja-gereja Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan tolong pahami teman-teman, bahwa ada minimal 3 efek yang gereja-gereja Tuhan itu lakukan atau rasakan pada waktu terjadi COVID ini. Atau alami, saudara-saudara ya. Yang pertama itu adalah restart. Artinya gereja-gereja Tuhan mengalami sesuatu seperti ini, terkaget-kaget, lalu melakukan upaya apapun, saudara-saudara. Kalau saja COVID sudah selesai, maka sebagian dari mereka akan restart saja. Mengulang, membuat kunci itu menyala dan jalan lagi. Kalau tadinya mungkin tidak ada kebaktian, tidak ada itu, lalu restart saja. Yang kedua adalah redoing. Artinya saudara melakukan sama seperti apa yang saudara-saudara lakukan. Tetapi yang ketiga, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, manakala nanti kita sudah bisa melakukan kebaktian yang full lagi seperti itu, saudara-saudara, adalah relaunching. Melaunching kembali. Saya ingin saudara-saudara mengetahui bahwa kata impact yang ada di dalam nama saudara-saudara itu adalah kata benda, saudara-saudara, atau noun. Kalau itu didiamkan, saudara-saudara akan mengatakan itu ya, tidak ada artinya apa-apa. Tetapi pada waktu saudara mengatakan to impact the city, nah itu baru menjadi kata kerja. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Bartimeus, saudara-saudara, seorang pengemis yang buta tadi ya, saudara-saudara, yang saya bersuka cita, dia tidak tuli dan dia tidak bodoh, dia tidak dungu, saudara-saudara. Ya, ada 3 hal lagi, dan catat ini, saudara-saudara. Yang pertama yang dia lakukan pada waktu dia mendapatkan kembali visinya. Saya tidak mengatakan dia mendapatkan kembali penglihatannya atau dia celik matanya. Tetapi saya malam hari ini atau hari ini untuk saudara dan saya memilih kata-kata visi. Dia mendapatkan kembali visinya, saudara-saudara. Ya, yang pertama kenapa? Kenapa dia bisa mendapatkan visinya kembali? Catat ini, saudara-saudara. Yang pertama, karena ia percaya Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Amin, saudara-saudara. Ia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan kata-kata penyembuhan atau menyembuhkan ini, saudara-saudara, bukan sekedar menyembuhkan dalam arti yang sempit, tetapi menyembuhkan dalam arti yang luas, menyembuhkan kota, supaya ada impact, saudara-saudara. Saudara melakukan sesuatu untuk menyembuhkan kota kita, saudara-saudara.
Dan Bartimeus melakukan itu. Dia mendapatkan visinya kembali. Karena yang pertama, ia percaya reputasi Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Imannya menyenangkan Tuhan. Iman kita menyenangkan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mendatangkan kesembuhan. Pada waktu iman kita menyenangkan Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Pada waktu saudara-saudara memiliki iman untuk ada impact, saudara-saudara akan jadi to impact is verb. Menjadi kata kerja, kita semua bergerak, kita semua akan melayani, kita semua akan mengimpact kota kita ini, saudara-saudara. Itu yang akan terjadi. Yang kedua, kenapa Bartimeus kembali bisa memiliki visi, saudara-saudara? Bukan cuma celik, tetapi visi saya katakan di sini. Karena dia berteriak. Ingat saudara-saudara, dia berteriak di tengah-tengah ketidakmampuan dia untuk mendapatkan perhatian Yesus. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Diam kau, kata yang lain. Jangan ganggu. Tetapi dia katakan lagi, Yesus anak Daud. Dia berteriak, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dia berada di dalam desperation. Di dalam satu keputusasaan, ketidakmampuan. Nah saudara-saudara, saya sungguh bersuka cita mendengarkan bahwa hari ini saudara berada di dalam hari ke-10 atau mungkin minggu ke-10, saya tidak tahu, mungkin hari ke-10 ya yang benar ya, dalam doa dan puasa. Itu saudara sedang berteriak kepada Tuhan. Sebenarnya saya katakan shame on you, atau malulah saudara-saudara kalau saudara-saudara tidak ikut dalam doa dan puasa. Maafkan saya saudara-saudara, tetapi pada waktu ada kegerakan doa dan puasa ini, satu hal yang tepat. Dan itu saudara sedang seperti Bartimeus ini. Ada orang yang mengatakan jangan melakukan apa-apa. Tetapi saudara mau melakukan sesuatu dengan berteriak kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara sekarang berteriak supaya gereja saudara akan memiliki impact untuk kota ini. Wah, itu sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Saya katakan bahwa saudara-saudara clever. Ya, saudara-saudara tidak dungu, tidak bodoh saudara-saudara. Kepemimpinan saudara-saudara sedang digerakkan. Luar biasa, luar biasa. Ya saudara-saudara, di tengah-tengah desperation kita berteriak, kita minta agar Yesus anak Daud itu mendengar. Dan setelah itu memberikan kembali kekuatan. Dan visi saudara akan saudara lakukan bersama-sama. Yang ketiga dan yang terakhir, Bartimeus menapaki, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu pursue saudara-saudara. Jadi jalanin ya, bukan cuman melihat mujizat tetapi mendapatkan mujizat saudara-saudara. Ya, itu namanya pursue saudara-saudara. Pada waktu kepemimpinan saudara melihat ada peluang, pada waktu semuanya sedang pandemik lagi, mungkin sedang berpikir akan restart atau redoing, saudara relaunching dengan mengubah kata-kata itu, mengubah noun itu menjadi verb, saudara-saudara. Wonderful, awesome, luar biasa, saudara-saudara. Dan Bartimeus, dia menapaki, meraih mujizat, dan go all the way. Tidak ada jalan putar. No turning back. No turning back. I'm going to go, following Jesus. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Luar biasa. Saudara-saudara, saya berharap pada kesempatan saat ini, saudara-saudara sekalian bersama dengan kepemimpinan di tempat ini akan benar-benar merasakan bagaimana berselancar dengan kegerakan Yesus. To impact is verb. Untuk bisa mendapatkan impact saudara-saudara, ada visi dan saudara lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati.